Ayo ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Persiapan berdoa. Berdoa bersama-sama mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya. Siap gerak berdiri. Luas kemanusiaan yang adil dan
Tunggu. Hari ini hari Sabtu, siapa yang tidak masuk? Pak Iwan ulang lagi. Siapa dilihat teman sampingnya? Hari ini hari Sabtu. Akhir pekan kita di hari Sabtu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, nihil. Baik anak-anak. Silakan dikeluarkan satu buku bahasa Indonesia. Sekarang belajar bahasa Indonesia ya, betul? Oh iya, pakai buku yang lain. Ya. Oke, sudah. Ya, perhatikan di sini. Kemarin kita sambil mengeluarkan buku, menyiapkan alat tulisnya, sambil memperhatikan Pak Iwan. Kemarin kita sudah belajar tentang sedikit Pak Iwan ulas tentang dongeng, yang mana beberapa dongeng kemarin yang Pak Iwan tunjukkan berupa contoh saja. Ya, untuk penjelasannya kita ulas hari ini. Nanti pada akhir pelajaran Pak Iwan harap ketika ada kesulitan langsung ditanyakan kepada Pak Iwan atau kepada teman sampingnya. Kalau misalkan teman sampingnya tidak bisa, langsung menuju ke Pak Iwan. Ya, oke. Untuk pembelajaran dongeng kali ini, untuk tujuannya adalah melalui kegiatan. Tapi sebelumnya Pak Iwan ingin membuat kesepakatan bersama di kelas. Ya, ketika pembelajaran apa kesepakatannya anak-anak? Satu. Tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Ya, tidak boleh mengganggu, entah itu bermain, entah itu mengganggu temannya, tidak boleh seperti itu. Yang kedua kesepakatannya apa? Yang ketiga? Oke, itu kesepakatan kita hari ini. Jadi tidak boleh melanggar kesepakatan itu, karena itu adalah yang kesepakatan yang sudah kalian buat sendiri. Untuk tujuan belajar kali ini kita belajar tentang dongeng. Dongeng itu tujuan belajarannya melalui kegiatan kelompok pemecahan masalah secara kontekstual tentang dongeng. Murid mampu menganalisis dongeng dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur intrinsiknya, yaitu kita ketahui tokoh, latar, watak, amanat dengan tepat. Sedangkan yang kedua, untuk tujuan belajarannya selama proses diskusi nanti, semua dari kalian berperan aktif mengidentifikasi sajian dongeng dengan mengelompokkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, sehingga benar-benar mengerti kronologi cerita, jalan cerita dalam sebuah dongeng yang mereka baca. Untuk mengawali, perhatikan ke depan dulu anak-anak. Yuk kita perhatikan. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri hiduplah seorang petani sebatang kara. Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. hidup sendirian seperti itu. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Setelah angsa tersebut dibawa pulang, petani segera membuatkannya kandang. Baik, sekarang kalau bisa tinggal di sini, wahai angsa, nanti
terkejut karena melihat adanya sebuah telur emas di dalam kandang angsa tersebut. Wah, telur emas. Lihat, kalau ada angsa ajaib. Sang petani pun membatalkan niatnya untuk ke sawah dan mengambil telur emas tersebut untuk membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, petani menghampiri penjual emas di sana. Pak, apakah telur emas ini termasuk dalam pasar? Penjual emas pun takjub akan telur emas yang berkilau tersebut. Ya, enak. Ini adalah emas banyak. Aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sang petani pun mendapatkan uang yang sangat banyak dan pulang dengan perasaan senang. Sejak hari itu, angsa ajaib terus-menerus bertelur menghasilkan telur emas. Namun, petani merasa tidak puas karena telur emas yang dihasilkan hanya sebutir dalam sehari. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan telur emas yang lebih banyak. Kalau aku sudah kaya raya, Aku akan meminta si telur angsa ajaib untuk mengeluarkan semua telur emas yang ada. Keesokan harinya, petani mengambil sebuah golok untuk mengambil angsa ajaib tersebut. Betapa terkejutnya sang petani karena ia tidak melihat adanya telur emas di dalam golok angsa ajaib. Sang angsa ajaib pun kini telah mati. Petani itu hanya terdiam dan merasa menyesal akan sikapnya yang salah. Dia pun kehilangan angsa ajaib dan telur emas untuk selamanya. Jadi, sebagai manusia, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan jangan serakah untuk mendapatkan semuanya, karena hanya akan merugikan diri sendiri. Baik, nah itu tadi cuplikan dongeng yang sudah kalian sajikan, yang sudah kalian perhatikan. Dari cuplikan dongeng barusan itu mungkin ada Pak Iman ada kesempatan, Pak Iman memberi kesempatan untuk siapa yang tahu siapa saja yang ada dalam sebuah dongeng itu. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Siapa saja yang ada dongeng itu? Ya. Angsa dan petani. Oke, angsa dan petani. Ada angsa. Angsa apa yang lebih tepat? Angsa. Angsa ajaib. Kenapa kok dinamakan angsa ajaib ya? Karena angsa itu bertelur tapi telurnya telur emas. Kemudian di mana angsa itu berada awalnya? Sebelum angsa itu bersama Pak Petani, di mana angsanya? Di sawah, di ladangnya ya. Kemudian ketika Pak Petani mau pulang, akhirnya bertemu dengan si angsa ajaib tadi. Kemudian dia bawa pulang. Ya. Setelah sesampainya di rumah, apa yang terjadi anak-anak? Iya, angsa ajaib tersebut bertelur emas. Kemudian setelah Pak Petani menemukan bahwa angsa ajaib itu bertelur emas, apa yang dilakukan Pak Petani? Dipotong. Belum dipotong. Hah?
Iya, menjual satu demi satu telur emasnya ke pasar, ke toko emas ya. Kemudian selama beberapa hari dijual telurnya, kemudian karena Pak petani itu ingin cepat banyak uangnya, apa yang dilakukan? Memotong apanya? Memotong angsanya. Angsanya dipotong supaya telurnya banyak. Kenapa? Apa tujuannya? Kok dipotong? Oke, karena Pak petani ingin mendapatkan telur emas yang banyak yang ada dalam perut angsa. Ternyata apa yang terjadi setelah dipotong? Diulang lagi, kenapa? Ternyata tidak ada telur emas satupun di dalam perut si angsa. Baik anak-anak, dari sajian dongeng tadi, siapa yang bisa menceritakan kembali isi dongeng tersebut? Ayo anak-anak, siapa? Ya, nanti siapa yang bisa menceritakan kembali isi dongeng tadi? Tadi kan ada dua dongeng, dongeng tentang masalah jahit. Siapa bisa menceritakan kembali? Oh, iya, iya Pak. Ayo tepuk tangan, kembali. Ya, siapa yang bisa menceritakan kembali isi dongeng tadi? Ayo. Oh, boleh. Ternyata diam-diam memperhatikan, kemudian memperhatikan jalannya cerita tadi. Ya. Seorang petani miskin tinggal di sebuah desa kecil memelihara angsa ajaib yang ia temukan di ladangnya. Angsa ajaib peliharaannya setiap hari bertelur sebuah telur emas. Butiran telurnya ia kumpulkan dan ia jual ke toko emas di pasar. Suatu hari petani ingin memiliki telur emas dari angsanya lebih banyak dari biasanya. Akhirnya ia membelah perut angsa peliharaannya. Ternyata tidak ada satupun telur emas di dalam perut angsa peliharaannya. Kini petani itu menyesal dan kembali hidup miskin. Oke, tepuk tangan untuk Malaysia. Dari sajian dongeng tadi sudah bisa diceritakan kembali. Cara membuat cerita kembali, menceritakan kembali sebuah dongeng tadi harus mengetahui, harus membaca dari atas sampai bawah. Ya, dongengnya. Kemudian siapa yang bisa membuat kesimpulan atau pesan moral yang berupa amanat? Ya, dari dongeng itu. Ya, tepuk tangan untuk Mbak. Siapa Mbak kecil ini? Ya. Jadi sebagai manusia kita harus selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan jangan serakah untuk mendapatkan semuanya, karena hanya akan merugikan diri sendiri. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Yuk kita lanjut nak ya. Oke. Dari sajian dongeng tadi kita sudah bisa 2 poin sudah. Yang pertama menceritakan kembali, yang kedua mencari pesan moral. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan Pak Iwan di depan. Oke, baik anak-anak, untuk belajar bahasa Indonesia kali ini untuk kelas 3 kita akan mengenal macam-macam sebuah dongeng. Awalnya kita harus tahu macam-macam dongeng. Dongeng itu apa saja? Dongeng itu adalah cerita hayalan. Cerita yang tidak benar-benar terjadi atau tidak sesungguhnya. Di samping itu, dongeng itu adalah sebuah sajian cerita yang terjadi terkait dengan kehidupan pada zaman dahulu kala. Itu disebut dongeng. Selain itu, dongeng itu biasanya berisi tentang pesan-pesan moral dan amanat yang bersifat mendidik. Jadi setiap ada dongeng pasti di belakang dari sajian dongeng itu pasti terdapat pesan dan moral dan amanat yang mendidik yang harus kita pelajari.
di mana dongeng itu terdapat alur cerita sederhana. Alurnya sederhana, ada alur maju, alur mundur. Ya, yang penting jalannya cerita runtut dari awal sampai belakang. Kemudian selain itu di dalam dongeng pasti terdapat tokoh-tokohnya berupa biasanya manusia, kemudian berupa hewan, kemudian berupa tumbuhan. Itu dongeng. Tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng. Kemudian kita mengenal jenis-jenis dongeng anak-anak. Yang pertama dongeng mit. Mit itu adalah sebuah dongeng yang berlatar belakang sejarah dan mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Misalnya sebuah contoh Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul. Pernah menonton seperti itu? Ratu Pantai Selatan. Ya. Yang kedua jenis dongeng adalah berupa legenda. Apa itu legenda? Legenda itu adalah sebuah cerita yang mengenai suatu peristiwa sejarah, suatu nama daerah atau asal usul daerah. Misalnya sebuah cerita Gunung Tangkuban Perahu yang ada di daerah atau provinsi Sumatera. Ya, tepatnya adalah Sumatera Utara. Itu tadi fabel. Nah, kemudian jenisnya berikutnya adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan latar kehidupan mereka. Misalkan dongeng kancil dan buaya. Itu tadi sebuah jenis-jenis dongeng anak-anak. Baik, dari penjelasan Pak Iwan tadi, kalau ingin lebih jelas nanti kita kupas lagi. Kemudian sekarang Pak Iwan akan membagikan sebuah cuplikan atau dongeng yang nanti kalian mendapat tugas untuk mencari judulnya, menentukan judul, tokoh, peristiwa, sama pesan moralnya. Ya, dari kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oh ya, ini kelompok 4, ini kelompok 5, kemudian ini kelompok 6. Ya. Yuk, di situ ada kegiatan sebuah dongeng, sebuah cerita yang nantinya akan kalian cari tahu judul, tokoh, kemudian peristiwa sama pesan moralnya. Pak Iwan beri waktu 1 menit. Pak Iwan beri waktu 1 menit, paling lama 2 menit untuk membaca, kemudian menentukan judul, tokoh, peristiwa, dan pesan moralnya. Ya, silakan bekerja. Semuanya bekerja. Oke, sudah selesai? Ya, Pak Iwan, Pak ingin tahu perwakilan satu kelompok, 1 atau 2 kelompok. Yuk, kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju. Silakan dibacakan. Ya. Di sebuah hutan kecil hiduplah seekor kelinci putih bernama Lala. Ia sangat suka melompat dan bermain, tetapi takut pada hujan. Suatu hari hujan turun sangat deras. Lala bersembunyi di bawah pohon sambil gemetar. Tiba-tiba seekor kura-kura tua datang dan berkata, "Mengapa kamu takut hujan? Juga membawa keindahan." Lala penasaran. Setelah hujan reda, ia memberanikan diri keluar. Ya, cukup. Ya, yang berikutnya menentukan unsur-unsur dalam dongeng yang sudah diceritakan oleh teman yang pertama. Judul: Kelinci dan Hujan Pelangi. Tokoh: 1. Kelinci Lala. 2. Kura-kura tua. Peristiwa: hujan lebat menakutkan diikuti pelangi yang cerah dan indah.
ada kebahagiaan di baliknya. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 1. Ya, Pak Iwan minta kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, kelompok 3. Yang lain, kelompok yang lain perhatikan. Di sebuah taman hiduplah seekor siput kecil bernama Sipi. Ia sering diejek karena jalannya sangat lambat. Suatu hari, Sipi ingin mencapai bunga indah di ujung taman. Banyak hewan lain seperti kupu-kupu dan semut sudah sampai lebih dulu. Mereka menertawakan Sipi. Namun Sipi tidak menyerah. Ia terus merayap pelan, selangkah demi selangkah. Saat malam tiba, akhirnya Sipi berhasil sampai di bunga itu. Dia tersenyum bangga. Oke, sudah. Silakan ditentukan judul, amanat, dan watak tokohnya. Judul Siput yang Sabar. Tokoh 1 Siput Sipi, 2 kupu-kupu, 3 semut. Peristiwa seekor siput yang terlebih dahulu menikmati nektar bunga yang indah. Pesan moral kesabaran dan ketekunan akan membawa hasil yang indah. Tidak semua kelompok mampu. Oke, sudah. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2, silakan duduk. Baik, itu tadi tampilan dari beberapa kelompok yang mewakili kelompok-kelompok yang lain. Dan sekarang tugas kalian hari ini adalah Pak Iwan beri tugas, silakan dikerjakan satu persatu. Tugas individu ya. Yang tadi kan tugas kelompok, sekarang tugas individu. Nih, Pak Iwan bagi. Silakan anak-anak dikerjakan itu tugasnya. Tugas individu itu kalian kerjakan mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang pertama, soal berupa pilihan ganda, 2 pilihan ganda. Kemudian ada soal 2 jawaban yang benar dan 3 jawab pernyataan yang tersedia. Oke, sampai nomor 5 saja. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Iwan beri waktu 2 menit. Ya. Jawabannya saja. Itu kan soalnya sudah ada kan ya? Jawaban saja. Silakan dikerjakan jawaban saja. Soalnya yang ada di lembar yang barusan Pak Iwan bagi. Baik, sudah ya? Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan per kelompok. Nah, semuanya buku jawaban yang dari pertanyaan tadi silakan dikumpulkan per kelompok. Oke, sudah. Ya, nanti dikumpulkan di depan di meja depan ya. Oke, sudah. Baik anak-anak, itu tadi segelintir penjelasan tentang sebuah dongeng. Jadi kita membuat kesimpulan bahwa beberapa dongeng itu ada bermacam-macam dongeng, jenisnya sesuai dengan jenisnya, yaitu tentang mit, kemudian legenda, kemudian fabel, kemudian ada 2 lagi di situ. Saya kira sekian dari Pak Iwan untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini.
Pak Iwan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.